Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Di suatu sore, ketika waktu menjelang asar, Abu Nawas duduk santai di depan rumah sambil meminum kopi panas buatan istri tercintanya. Tak lupa juga pisang goreng hangat untuk menemani si kopi panas. Tapi entah kenapa, tiba-tiba hatinya tergelitik ingin mengumandangkan azan asar. Padahal biasanya ia datang ke masjid ketika azan sudah dikumandangkan. Setelah pisang goreng dilahap, kopi panas diseruput, Abu Nawas berpamitan kepada istrinya untuk datang ke masjid. Dan ketika sudah sampai di masjid, Abu Nawas mengumandangkan azan. Tak berapa lama, sholat berjamaah pun dilaksanakan. Ketika selesai sholat, Abu Nawas baru tersadar. Ternyata sedikit sekali orang yang ikut sholat berjamaah di masjid. Padahal ketika dalam perjalanan ia ke masjid, ia menjumpai banyak orang yang sedang berkumpul. Mereka saling ngobrol dan bercanda. Tapi tak nampak ketika waktu sholat berjamaah. Kemana mereka? Kenapa tak ikut sholat berjamaah di masjid? Itu yang menjadi pertanyaan dalam hati Abu Nawas. Namun Abu Nawas mencoba untuk tetap berhusnuzon. Oh, mungkin mereka tak mendengar suara azanku tadi, kata Abu Nawas dalam hati. Setelah selesai dengan doa sehabis sholatnya, Abu Nawas pun berjalan pulang. Dan benar saja, Abu Nawas menjumpai orang-orang masih di tempat yang sama dengan obrolan asik mereka. Dan keesokan harinya, masih sama di waktu menjelang sholat asar, Abu Nawas datang ke masjid untuk mengumandangkan azan. Tapi kali ini suara azannya ia keraskan lebih daripada yang sebelumnya. Hingga ia yakin kalau suara azannya bisa didengar oleh orang-orang di sekitar. Dan setelah sholat selesai, Abu Nawas mencoba tengok kanan, tengok kiri. Apa yang ia dapati? Orang-orang yang ikut sholat berjamaah pun masih sama. Masih sedikit dan itu-itu aja orangnya. Hal tersebut lantas membebani pikiran si sufi cerdik itu. Apa yang salah dengan mereka? Keesokan harinya, tak biasa, Abu Nawas duduk ngopi di depan rumah jauh sebelum waktu sholat asar. Ternyata ia memikirkan bagaimana caranya orang-orang yang mendengarkan azan lantas tergugah hatinya untuk ikut sholat berjamaah di masjid. Setelah berpikir lumayan lama dan kopi panas pun sudah menjadi dingin, Abu Nawas menemukan sebuah cara yang simpel, tapi ia yakin akan berhasil. Ia pun segera berjalan untuk datang ke masjid. Dan masih sama, dalam perjalanannya ke masjid, ia bertemu lumayan banyak orang yang duduk-duduk nongkrong ngobrol dengan canda tawanya mereka. Sesampainya di masjid, bukannya melepas sandalnya untuk masuk, tapi Abu Nawas malah mengencangkan ikat sandalnya dan mencincingkan lengan bajunya. Abu Nawas pun berlari sambil mengumandangkan azan dengan keras. Beberapa kali Abu Nawas melewati perkumpulan orang yang sedang asik ngobrol itu. Melihat tingkah laku Abu Nawas yang aneh, mereka merasa khawatir ada sesuatu yang sedang menimpa tokoh sufi tersebut. Akhirnya Abu Nawas diberhentikan mereka dan kemudian ditanya, "Hei Tuan Abu, Anda kenapa azan sambil berlari-lari begitu?" tanya mereka. "Oh, nggak apa-apa, aku tuh cuma penasaran. Seberapa jauh sih suara azanku ini bisa terdengar? Karena kemarin-kemarin yang sholat berjamaah di masjid cuma dikit. Tapi alhamdulillah ya, nyampe sini juga masih terdengar suara azanku," ucap Abu Nawas dengan nada menyindir. Orang-orang yang berkumpul di situ pun semuanya terdiam. Mereka menyadari akan kekeliruannya. Dan di waktu sholat-sholat berikutnya, masjid hampir terasa sesak karena dipenuhi oleh para jamaah untuk menunaikan ibadah sholat. Kisah selanjutnya.
Di dalam hidup kita, perjalanan gak akan selalu lurus dan mulus. Terkadang banyak sesuatu di luar rencana yang terjadi. Entah sesuatu itu yang menyenangkan kita atau sesuatu itu yang membuat kita benci. Kita semua tahu bahwa kita tidak bisa mengontrol sesuatu yang akan terjadi. Tapi yang perlu diingat adalah bahwa kita bisa mengontrol respon kita terhadap sesuatu itu. Jadikan sesuatu yang tidak kita sukai menjadi senjata untuk kita. Tentang membalikan keadaan, kita semua sudah tahu jagonya. Siapa lagi kalau bukan Abu Nawas? Sepertinya Abu Nawas selalu menang dalam setiap tantangan atau masalah-masalah yang ia hadapi. Bukan semata-mata karena masalahnya itu ringan, tapi karena Abu Nawas cerdik dalam merespon masalah yang datang kepadanya. Seperti pada kisah kali ini, alih-alih marah karena dikatain dengan kata-kata kotor, Abu Nawas malah menjadikan kata kotor itu sebagai senjata untuk melawan balik. Dan berikut kisah lengkapnya. Diawali ketika Abu Jahil mendatangi warung tempat biasa kawan-kawan Abu Nawas nongkrong. Ia mengeluhkan masalah yang dialaminya, yang sampai saat ini belum ada jalan keluarnya. Kenapa tidak minta tolong Abu Nawas saja? Dia kan cerdik dan pintar. Pasti ada solusi untuk permasalahanmu, kata salah satu kawan Abu Nawas. Justru itu, tujuanku ke sini memang untuk menemuinya. Tapi kok dia belum datang juga ya? Balas Abu Jahil. Tunggu aja sebentar, nanti dia juga pasti ke sini, timpal kawan lainnya. Dan benar, tak berapa lama datanglah Abu Nawas. Nah, itu dia orangnya udah datang, seru mereka kepada Abu Jahil. Wah, ada apa ini? Sepertinya ada yang menunggu kedatanganku ya? Tanya Abu Nawas. Iya nih Abu Nawas. Tuh Abu Jahil, katanya lagi ada masalah. Barangkali kau bisa membantunya? Jawab mereka. Apa benar Abu Jahil? Tanya Abu Nawas kepada Abu Jahil. Iya Abu Nawas, aku datang ke sini memang untuk minta bantuanmu. Jawab Abu Jahil. Oh, memang apa masalahmu? Tanya Abu Nawas kembali. Abu Jahil kemudian menceritakan permasalahan yang sedang dialaminya. Baiklah Abu Jahil, besok aku akan ke rumahmu. Kalau hari ini, aduh maaf, aku nggak bisa, ucap Abu Nawas. Mendengar itu, seketika Abu Jahil terlihat gembira, karena ia yakin dengan bantuan Abu Nawas pasti masalahnya akan selesai. Terima kasih Abu Nawas, besok aku tunggu di rumah ya, balas Abu Jahil. Dan singkat cerita, pada keesokan harinya dengan penuh harapan, Abu Jahil menantikan kedatangan Abu Nawas. Akan tetapi, sampai waktu menjelang siang, Abu Nawas tak kunjung datang. Abu Jahil masih mencoba untuk bersabar. Tapi ketika waktu sudah menunjukkan sore dan Abu Nawas masih belum juga datang, hal ini membuat Abu Jahil merasa geram. Gimana sih Abu Nawas? Katanya mau ke sini. Sudah sore begini, tapi belum datang juga. Akhirnya ia pun memutuskan untuk langsung mendatangi rumah Abu Nawas. Tapi sesampainya di sana, rumahnya terkunci. Rupanya Abu Nawas sedang pergi keluar. Hati Abu Jahil pun semakin dongkol, karena ia merasa telah dibohongi oleh Abu Nawas. Dengan penuh kedongkolan, ia menulis pada secari kertas dan menempelkannya di pintu rumah Abu Nawas. Tulisannya berbunyi, "Orang bodoh." Ia pun lalu meninggalkan rumah Abu Nawas dan pergi mendatangi warung tempat biasa kawan-kawan Abu Nawas nongkrong. Kawan-kawan Abu Nawas ini yang sedang berkumpul bertanya kepada Abu Jahil. Gimana Abu Jahil? Apa sudah beres masalahmu? Abu Jahil pun menjawab, apanya yang beres? Abu Nawas ingkar janji. Dia sama sekali tidak datang ke rumahku. Aku kira dia sedang bersama kalian, ujar Abu Jahil. Enggak Abu Jahil, justru dari pagi dia tidak ke sini. Kirain dia ke rumahmu, jawab mereka. Wah, emang dasar kurang ajar, bikin emosi aja. Aku tempelin tulisan di rumahnya itu, kata Abu Jahil. Tulisan? Tulisan apa Abu Jahil? Tanya mereka. Abu Jahil kemudian menjawab, aku tulis
Orang bodoh, aku tempelin di pintu rumahnya. Waduh, jangan begitu Abu Jahil. Nanti kalau Abu Nawas marah gimana? Bisa aja kan karena dia lupa Abu Jahil, kata kawan-kawan Abu Nawas. Biarin, biar mikir dia. Orang ditungguin malah pergi entah kemana, jawab Abu Jahil dengan emosi. Tidak berapa lama kemudian, Abu Nawas pun datang dengan tergopoh-gopoh. Aduh, maaf Abu Jahil, aku benar-benar lupa dengan janji kita. Tadi pagi aku itu diundang Baginda Raja, jadinya aku buru-buru ke istana, sampai aku lupa datang ke rumahmu, kata Abu Nawas. Begitu ya? Lalu bagaimana? Kok sekarang kamu bisa ingat dengan janjimu? Tanya Abu Jahil dengan kecewa. Ya tadi waktu aku pulang ke rumah, aku lihat namamu tertulis di pintu rumahku, jawab Abu Nawas. Kawan-kawan Abu Nawas yang ada di situ pun tertawa terpinggal-pinggal. Sementara Abu Jahil langsung pergi dari situ dengan menahan rasa malu.